Kumaha Bangco. Kembali lagi bersama Sarasa yang suaranya family friendly yang mendidik disiplin harmonis dan romantis. Hari ini Sari Rasa akan menemani tanggal muda kalian dengan merekap alur film yang berjudul Bugs Life rilisan tahun 1998. Wah, film lama sekali ya. Tapi saya yakin kalian udah tahu melegendanya film ini. Makanya Mimin gak mau banyak bacot dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di hari yang cerah, terlihat sekumpulan semut sedang bergotong royong mengumpulkan makanan untuk para belalang. Tapi tiba-tiba daun jatuh dari atas membuat jalur itu terpotong. Semut yang tertinggal pun menjadi panik, tapi untung saja ada instruktur datang membantu mereka menemukan jalurnya lagi. Great! There you go! There you go! Here's the line again. Thank you. Di sisi lain, ketika Putri Atta sedang panik pengumpulan makanan itu akan berjalan baik atau tidak, tiba-tiba dua batang tumbuhan menimpa tubuhnya. Ternyata semua itu adalah ulahnya Flick yang sedang mencoba temuan barunya itu untuk mempermudah dirinya mengambil makanan. Mengetahui jika Putri Atta terluka, Flick langsung meminta maaf dan menjelaskan tentang temuannya itu pada Putri Atta. Tapi niat baik Flick ternyata tidak diterima oleh ajudan serta tetua kerajaan semut. Karena menurut mereka, mengambil makanan sesuai apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka saja sudah cukup. Flick kemudian pergi diselimuti kemurungan. Tapi saat sedang berjalan, adik dari Putri Atta yang bernama Dot menghampirinya untuk mengembalikan teleskop buatan Flick yang tertinggal. Ternyata di waktu yang sama, Dot juga sedang merasa resah karena belum bisa terbang. Mendengar itu, Flick berusaha menasihati Dot dan menyemangatinya. Jika suatu saat nanti, dirinya pasti bisa terbang seperti semut yang lain. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba trompet berbunyi dan itu membuat Flick dan semut yang lain panik. Ketika para semut sudah berbondong-bondong masuk ke sarang, Flick memiliki masalah dengan alatnya. Lalu setelah berhasil terlepas, dia buru-buru menaruh makanan di tempatnya. Tapi sial, alat yang dibawa Flick itu malah membentur batu penyangga sehingga makanan berjatuhan. Di sini Flick sudah berusaha menyelamatkan makanannya itu, tapi semua sia-sia dan akhirnya makanan itu pun tenggelam di sungai. Flick yang kebingungan lalu memilih kembali ke sarang untuk menyampaikan kejadian yang menimpanya kepada Putri Atta. Tapi saat sampai di sana, sang putri tak menghiraukannya. Di sana terlihat pula sekumpulan semut sedang ketakutan. Mereka berharap para belalang itu cepat pergi setelah mendapatkan makanannya. Tapi tanpa mereka sangka, gara-gara ulah yang dibuat oleh Flick, para belalang menyeramkan itu masuk ke sarang semut dan marah besar. Dia marah besar kepada Putri Atta karena sebagai pemimpin, Putri Atta tak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Hopper lalu memberi kesempatan untuk mencari makanan lagi sebelum musim hujan tiba. Dan jika keinginannya tak dipenuhi, ketua belalang mengancam akan menghancurkan rumah semut lebih parah lagi dan tak menjamin keamanan para semut dari belalang yang lain. Setelah kejadian itu, Flick disidang karena perbuatannya. Sang putri memberi hukuman yaitu menggali terowongan. Tapi tiba-tiba Flick memiliki ide untuk pergi keluar dari pulau guna mencari bala bantuan kepada hewan yang lebih kuat dari para belalang. Awalnya Ratu menolak ide Flick, karena tidak mungkin semut bisa bertahan di dunia luar. Namun ternyata sang putri dan para menteri lain menyetujuinya. Mereka sepakat membiarkan Flick pergi, tapi mereka tetap akan mengumpulkan makanan seperti biasa. Karena menurut mereka, kehadiran Flick hanya akan menimbulkan kekacauan lain, makanya mereka menyetujui itu. Singkatnya, ketika pagi tiba, di tengah aksi gotong royong para semut, Flick pergi dengan penuh percaya diri. Tanpa dia tahu, para semut sudah yakin jika Flick pasti gagal dan akan mati di luar sana. Sesaat kemudian, para bocil termasuk Dot mengiringi kepergian Flick. Berbeda dari semut yang lain, Dot ini memiliki keyakinan yang kuat akan kemampuan Flick, yang pasti mampu kembali lagi sambil membawa bala bantuan. Sesampainya di tepi jurang, Flick menggunakan bunga dandelions untuk bisa sampai di bawah dan ketika tiba, perjalanan pun dimulai.
Di tempat lain, tepatnya di sebuah kota, terlihat sedang ada pertunjukan sirkus yang berantakan karena pertunjukannya yang membosankan. Dengan penonton yang masih tersisa, para sirkus itu masih mencoba menghibur, tapi pertunjukan malah semakin memburuk. Gara-gara kecerobohan salah satu pemain, pertunjukan itu jadi kacau dan si bos menjadi korbannya. Karena pertunjukan hari itu sangat kacau, para pemain sirkus berhenti dan akhirnya pergi ke kota untuk bersenang-senang. Dan di waktu yang sama pula, Flick berhasil sampai di kota tersebut. Setelah terpukau dengan kota para serangga, Flick kemudian masuk ke sebuah bar menemui satu persatu serangga untuk mencari info serangga yang paling kuat. Dan di waktu yang sama, ternyata para pemain sirkus sedang bersantai di bar tersebut. Sempat terjadi aksi yang menurut Flick sangat keren dan ia yakin jika merekalah serangga kuat yang dicarinya. Oh, Robin! Justice is my sword and truth shall be my quiver! Flick yang tak tahu siapa mereka sebenarnya langsung meminta tolong. Sedangkan para serangga yang mengira bahwa mereka sedang ditawari sebuah pekerjaan yang penuh dengan talenta, tanpa banyak cang-cincong langsung menerimanya. Di tengah musim panas itu, para semut sudah mulai kelelahan mencari makanan. Tapi tiba-tiba Flick datang bersama kawanan serangga. Awalnya para semut ketakutan, tapi ketika Flick menjelaskan jika bala bantuan sudah datang, perlahan para semut keluar dari persembunyian dan merasa sedikit lega. Tapi di sisi lain Putri Ata merasa heran dan ragu. Tapi karena para semut dan Flick berhasil meyakinkan Putri, pesta penyambutan pun digelar. Kedatangan para serangga sirkus itu disambut dengan pentas seni oleh para semut kecil. Mereka membawakan cerita dengan sangat dramatik dan berhasil membuat para pemain sirkus ketakutan. Lalu barulah ketika Putri Ata dan Flick berpidato, para pemain sirkus paham jika sudah terjadi kesalahpahaman di sini. Rosi si laba-laba lalu membisikkan sesuatu pada Flick jika mereka ini bukanlah para pahlawan tapi hanya sebagai pemain sirkus biasa. Ketika dia sadar, dia dengan cepat berpura-pura membawa para pemain sirkus ke belakang dan meninggalkan para semut. Para serangga kecewa dan memutuskan untuk pergi, tapi ditahan oleh Flick. Dia tidak ingin dirinya dicap sebagai pecundang, makanya Flick berusaha tetap menjadikan para sirkus sebagai seorang kesatria di depan koloni semut. Tapi ternyata mereka menolak dan tetap akan pergi. Di waktu yang sama pula, Putri Ata datang. Ketika Flick sedang berbicara dengan Putri Ata, para serangga pergi begitu saja, membuat Flick langsung mengejar mereka sekuat tenaga hingga melompat dan ikut terbang. Ketika mencoba menghentikan Flick, tiba-tiba ada seekor burung datang dan berniat menerkam mereka. Masalah lain kemudian muncul, di mana Dot yang ikut membuntuti Flick ini dia terombang-ambing pada batang bunga dandelions. Si burung yang melihat Dot pun langsung mengejar, dan hal itu membuat Dot melepaskan pegangannya dan terjatuh. Untung Francis si kumbang berhasil menolongnya, tapi mereka berdua harus jatuh ke celah dan Francis mengalami cedera pada kakinya. Para sirkus lalu mulai bekerja sama untuk menyelamatkan Dot dan Francis. Terlihat Ulat dan Slim sedang berusaha mengalihkan perhatian, sedangkan Flick dan yang lain mengangkut Dot dan Francis. Awalnya rencana itu hampir gagal karena Ulat tersangkut dan Francis yang hampir terjatuh. Tapi berkat kerjasama yang apik, mereka berhasil bersembunyi hingga burung itu pergi. Selesai menyelamatkan Dot, semua semut memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Tapi ternyata Putri masih percaya jika mereka ini adalah kesatria. Flick yang melihat sang putri kebingungan bagaimana caranya melindungi koloni pun merasa bersalah karena terus berbohong. Tapi ketika tahu jika belalang sangat takut dengan burung, dia jadi semangat dan berterima kasih kepada sang putri. Thank you. Flick lalu kembali menemui para sirkus dan mengajak mereka untuk bekerja sama mengusir para belalang. Tapi mereka tetap menolak sampai kemudian dua anak semut datang untuk meminta tanda tangan. Merasa jika mereka dipercaya untuk menjadi seorang pahlawan, akhirnya para sirkus itu pun mau mendengarkan Flick dan rencana untuk mengalahkan para belalang dilakukan.
Rencananya adalah membuat burung palsu yang akan mereka gunakan untuk menakut-nakuti belalang. Singkatnya, mereka mulai bergotong royong membuat burung dengan berbagai kemampuan mereka masing-masing. Di sisi lain, Francis semakin dekat dengan anak-anak. Sampai ketika daun sudah mulai berguguran, burung tiruan itu selesai dibuat dan langsung dinaikkan ke atas pohon. Sementara itu, di tempat lain, belalang masih bersenang-senang di bar. Terlihat adiknya Hopper dihasut oleh teman-temannya supaya bilang pada ketua untuk tidak usah pergi ke sarang semut lagi. Toh Hopper tidak terlalu menyukai makanan yang mereka kumpulkan. Mendengar itu, Hopper marah. Dia menumpahkan cadangan makanannya dan membuat teman-teman adiknya itu tertimbun. Hopper berkata jika dia datang ke sarang bukan karena ingin mengambil makanannya, tapi karena dia tahu ada satu semut yang ingin menyingkirkannya. Maka dari itu, sebelum semut itu menyadarkan koloninya jika mereka lebih banyak daripada para belalang, Hopper berniat membasmi mereka terlebih dahulu dan membuat mereka tetap tunduk kepadanya. Kembali ke sarang semut bersama dengan para sirkus, mereka kini sedang merayakan sebuah pesta. Di sini, Flick merencanakan kepergian para sirkus secara diam-diam, karena mungkin para kesatria itu memiliki urusan yang lain. Tapi karena kedekatannya dengan para semut sudah erat, para kesatria itu menolak untuk pergi dan memutuskan tetap tinggal di sana dalam waktu yang mungkin cukup lama. Sesaat setelah itu, Putri Ata datang untuk mengungkapkan banyak terima kasih. Putri juga tampaknya mulai tertarik kepada Flick karena sifat beraninya. Sampai tiba-tiba peringatan akan datangnya para belalang pun berbunyi. Dengan cepat Putri mengomando para semut untuk mengatur barisan pertempuran. Tapi ternyata yang datang bukanlah para belalang, melainkan Pity si bos sirkus. Serangga itu datang untuk menjemput para sirkus, yang kemudian membuat semut kecewa karena nyatanya mereka bukan kesatria yang akan membantu mengusir para belalang. Tidak ingin disalahkan begitu saja, Francis langsung bilang jika semua ini adalah rencananya Flick. Putri Ata yang mendengar itu sangat kecewa karena Flick telah membodohinya. Dan dengan penuh kekesalan, sang ratu mengusir para sirkus dan juga Flick dan tidak peduli dengan rencana burung palsu tersebut. Tepat ketika pagi sudah tiba, para belalang datang. Namun karena melihat makanan yang disajikan hanya sedikit, Hopper pun marah dan menyerang para semut tersebut. Beruntung Dot dan teman-temannya bisa dengan cepat berlindung ke markas persembunyian. Di dalam sana, Dot juga mendengar perbincangan belalang bahwa Hopper akan membunuh sang ratu semut. Tentu saja hal itu sangat membuatnya panik. Lalu dirasa keadaan sudah aman, Dot perlahan keluar untuk mencari bala bantuan. Tapi sialnya, di luar dia malah menabrak salah satu belalang ganas. Dengan sekuat tenaga, Dot naik ke daun-daun sampai di tepi jurang. Awalnya, Dot menyangka dirinya akan jatuh. Tapi ternyata sayapnya itu bisa mengepak dengan baik sehingga dengan cepat dia terbang untuk menyusul Flick dan kawan-kawan. Di sisi lain, para sirkus itu merasa kasihan dan ingin menghibur Flick. Tapi usaha mereka sama sekali tidak membantu sampai kemudian Dot sampai. Dengan napas ngos-ngosan, Dot berusaha menjelaskan jika sekarang koloni sedang diserang dan ratu terancam akan dibunuh oleh Hopper. Dot kemudian menyuruh Flick untuk kembali. Tapi karena Flick merasa kehadiran dirinya hanya akan menimbulkan masalah, dia menolak. Melihat Flick merasa putus asa, Dot dibantu oleh para sirkus mencoba membuat Flick kembali bersemangat. Dot juga lalu mengambil batu dan mengingatkan Flick tentang nasihatnya beberapa hari yang lalu. Pretend that that's a seed. Now, you might not feel like you can do much now, but that's just because, well, you're not a tree yet. Dan tidak lama kemudian, Flick sadar dan kembali bersemangat untuk menolong koloninya. Untuk memperlancar rencana mereka, rencana pertama yang mereka lakukan adalah mengikat Pity agar tidak mengacau. Lalu selanjutnya yaitu menampilkan pertunjukan sirkus di hadapan Hopper dan kawannya. Walaupun takut, tapi pemain sirkus mampu berakting agar Hopper tidak mencurigai mereka, yaitu dengan berkata bahwa mereka datang karena diundang oleh sang putri yang ingin memberikan kejutan kepada Hopper. Hopper awalnya menyuruh belalang lain untuk membunuh para sirkus, tapi ketika dia melihat dua serangga berkelahi, Hopper merasa senang dan menganggap itu sangat lucu.
Pertunjukan pun terus dilanjutkan, dan terlihat para belalang asyik menonton. Ternyata pertunjukan tersebut adalah bentuk pengalihan karena sekarang para semut kecil dan Flick sedang mengendap-endap menuju tempat burung palsu disimpan. Ketika Manny mengajak Ratu untuk bermain sulap, Flick dan anak-anak siap di atas sana. Di situ Ratu berusaha untuk diselamatkan, dan ketika Gypsy keluar, Flick dan anak-anak mulai meluncurkan burung palsunya. Tapi tiba-tiba batunya tersangkut dan menyebabkan waktunya menjadi sedikit terlambat. Hal itu juga membuat Hopper tersadar jika sang ratu sudah hilang dan langsung memojokkan para sirkus. Namun tidak lama kemudian burung itu berhasil dikeluarkan dan terbang menakut-nakuti para belalang. Para semut juga berpura-pura ketakutan agar Hopper dan belalang yang lain yakin jika burung itu memanglah nyata. Tapi ketika burung tak sengaja menabrak mobil, masalah lain datang. Petey yang tidak ikut briefing itu menganggap burung tersebut asli dan langsung menyalakan api yang membuat burung terbakar dan terpaksa harus mendarat. Beruntung tak ada korban dalam kejadian itu, tapi rencana mereka menjadi gagal dan sekarang Hopper menangkap Dot karena marah besar. Di saat Hopper meminta pertanggungjawaban dari sang putri, Flick dengan gagah berani berteriak mengaku pada Hopper bahwa semua itu adalah idenya. Walaupun akhirnya dia harus babak belur karena dipukuli dan ditendang berkali-kali. Dengan keadaan yang lemah, Flick dengan beraninya memberitahu semua semut jika Hopper berencana membunuh Ratu. Flick juga berkata bahwa sebenarnya semut bukanlah pelayan belalang, mereka juga bukan serangga yang lemah. Karena yang sebenarnya lemah adalah belalang yang selama ini membutuhkan semut karena tak mampu mencari makanan sendiri. It's you who need us. Ants don't serve grasshoppers. Mendengar perkataan Flick, Putri Atta datang untuk melindunginya. Dan ternyata keberanian Tuan Putri diikuti oleh semut yang lain. Mereka kini sadar bahwa mereka lebih kuat dibanding para belalang. Makanya mereka mulai merapatkan barisan dan membuat kawanan belalang nyalinya menjadi ciut. Saat penyerangan berlangsung, belalang lain kabur karena ketakutan, sedangkan Hopper yang tertangkap akan diberi hukuman. Tapi sebelum hukuman itu dijatuhkan, hujan tiba-tiba datang. Sontak, para semut itu langsung lari ke sarang untuk menyelamatkan diri. Tanpa mereka sadari jika Hopper mengambil kesempatan ini untuk menangkap Flick dan membawanya kabur. Melihat itu, teman-teman langsung bergerak untuk menyelamatkan Flick walaupun harus gagal karena tersangkut di ranting pohon. Tidak lama muncul Tuan Putri datang merebut Flick dari Hopper. Awalnya sang putri berencana membawa Flick untuk bersembunyi, tapi Flick malah memiliki ide lain dengan mendatangi sarang burung yang asli. Ternyata Flick sengaja menarik Hopper ke sarang burung karena tahu Hopper masih berpikir burung itu adalah palsu. Namun ketika burung itu berteriak di depan wajah Hopper, belalang itu percaya dan sangat ketakutan. Flick dan Tuan Putri lalu bersembunyi sambil menonton Hopper dimakan oleh para burung. Setelah kejadian itu, para semut bisa dengan tenang mengumpulkan makanan untuk persediaan mereka sendiri, dan tentunya menggunakan alat bantuan Flick. Tapi di hari itu para serangga sirkus bergegas pergi untuk melakukan perjalanannya lagi. Walaupun sedih harus berpisah, Tuan Putri berterima kasih kepada mereka dan akhirnya Flick dapat mengembalikan keadaan menjadi lebih baik. Lalu dengan penuh kebahagiaan mereka semua bertepuk tangan untuk Flick yang menjadi kesatria mereka sekaligus menyambut Putri Atta yang sekarang sudah menjadi ratu yang baru. Dan film pun selesai. Sudah sangat jelas bukan pesan yang ada di film ini? Tanpa adanya kerja sama dan kepercayaan satu sama lain, sebuah kesuksesan itu nggak mungkin bisa diraih. Idih. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye and see you!